Info 4, Pengantar IPS, Dosen Pengampu, Bapak Repli Surya Barkara, MPD. Izinkan kami memperkenalkan anggota. Pertama, Riyandi Sudewo. Yang kedua, Syarifah Nurdiana. Yang ketiga, M. Bahrul Habibi. Dan yang terakhir, ada Luisa Dwi Amanda. Kami membahas materi tentang geografi fisik. Geografi fisik memiliki 4 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Keempat komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut dan lebih dalam mengenai geografi fisik, mari saksikan penjelasan video berikut. Litosfer adalah salah satu lapisan atau kerak padat yang membentuk bagian terluar bumi. Secara harfiah, istilah litosfer berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu. Dari pengertian litosfer tersebut, dapat dipahami bahwa litosfer terdiri dari bagian atas kerak bumi dan bagian atas mantel yang keras dan padat. Secara keseluruhan, lapisan litosfer memiliki ketebalan sekitar 100 hingga 200 km. Namun demikian, ketebalan lapisan litosfer bisa berbeda-beda di berbagai lokasi di bumi. Salah satu contoh litosfer yang sangat tebal yaitu kerak kontinental di wilayah Himalaya yang merupakan hasil tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Kemudian struktur lapisan. 1. Inti dalam. Lapisan litosfer ini adalah lapisan terdalam inti bumi terletak di pusat bumi. Inti dalam memiliki ketebalan sekitar 1200 km. Lapisan ini terdiri dari logam padat terutama besi dan nikel. Yang kedua, inti luar. Lapisan litosfer ini adalah lapisan terluar inti bumi yang terletak di bawah mantel bawah. Yang ketiga, mantel bawah. Lapisan ini membentang hingga sekitar 2900 km ke pusat bumi, terletak di bawah mantel atas. Mantel bawah memiliki sifat yang mirip dengan mantel atas, akan tetapi batuan mantel bawah lebih padat dan kental karena lapisan ini berada lebih dalam dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Yang keempat, mantel atas. Mantel atas adalah lapisan di bawah kerak dengan ketebalan yang signifikan mencapai sekitar 2900 km. Mantel atas terdiri dari batuan padat yang disebut peridotit. Batuan ini kaya akan mineral, silikon, magnesium, dan besi. Kerak samudra adalah lapisan telur litosfer, terdiri dari batuan yang membentuk samudra. Kerak samudra relatif tipis dengan ketebalan sekitar 5-10 km. Batuan dominan di kerak samudra adalah basalt, yang kaya akan mineral. Kerak benua. Lapisan litosfer ini terletak di bawah daratan dan memiliki ketebalan yang bervariasi, rata-rata sekitar 30-50 km. Kerak benua atau kontinental lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Batuan yang dominan di kerak kontinental adalah granit yang memiliki komposisi mineral yang lebih kompleks dibandingkan dengan basalt. Batuan penyusun. Batuan penyusun litosfer terdiri dari berbagai jenis batuan. Yang pertama ada batuan sedimen. Batuan penyusun litosfer ini terbentuk dari endapan material seperti pasir, lumpur, dan kerangka organisme yang terkompresi dan tersermentasi selama jutaan tahun. Yang kedua ada batuan metamorf. Batuan penyusun litosfer ini merupakan batuan yang mengalami transformasi fisik dan kimia akibat panas dan tekanan yang tinggi. Dalam kerak bumi, contoh batuan metamorf ada batu marmer yang terbentuk dari metamorfosis batu kapur. Yang ketiga ada batuan sedimen karbonat. Batuan penyusun litosfer ini terbentuk dari akumulasi dan pengendapan kalsium karbonat yang berasal dari organisme laut seperti terumbu karang dan cangkang. Contoh batuan sedimen karbonat adalah batu kapur dan dolomit. Kemudian yang keempat ada batuan vulkanik. Batuan penyusun litosfer ini terbentuk dari lava dan material piroklastik yang terkumpul dan mendingin di permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Yang kelima ada batuan granit. Batuan penyusun litosfer ini terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava di dalam kerak bumi. Batuan granit mengandung mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika. Dan yang keenam, mineral. Mineral seperti kuarsa, feldspar, miko, piroksen, amfibol, olivin, dan banyak lainnya merupakan komponen utama dalam membentuk lapisan litosfer. Mineral-mineral ini membentuk batuan yang menyusun kerak bumi.
Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi planet bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan dan memiliki komposisi gas tertentu. Nah, yang pertama adalah lapisan atmosfer bumi yang terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu troposfer, stratosfer, metamosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang kedua, komposisi gas atmosfer yang terdiri dari campuran gas terutama yaitu nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, dan zat lainnya seperti ozon. Iklim adalah kebiasaan dari karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Nah, iklim di dunia terbagi ke dalam 4 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, memiliki karakteristik suhu yang tinggi sepanjang tahun, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang banyak dengan rata-rata suhu tahunan berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, contoh wilayahnya adalah sebagian besar kawasan Amerika Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan kepulauan di Samudra Pasifik. Kedua, iklim subtropis memiliki musim panas yang panjang serta musim dingin yang relatif dingin dan lembab dengan curah hujan yang cenderung meningkat pada musim dingin. Nah, contoh wilayahnya adalah California, Chili Selatan, dan Australia Selatan. 3. Iklim sedang yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, suhu di iklim sedang itu bervariasi dengan curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun. Contoh wilayahnya adalah sebagian besar Eropa Barat, Amerika Serikat bagian timur, Cina Timur, dan Jepang. Yang keempat, iklim dingin memiliki suhu yang sangat rendah sepanjang tahun dengan rata-rata suhu tahunan adalah di bawah 0 derajat Celcius. Contoh wilayahnya adalah Amerika, Arktik, Thailand, dan bagian utara Rusia serta Kanada. Musim adalah periode waktu dalam setahun yang memiliki pola cuaca yang relatif konsisten dan berbeda dengan daerah lainnya. Nah, pola musim itu disebabkan oleh perubahan posisi matahari terhadap bumi sepanjang tahun akibat dari revolusi bumi. Nah, musim di bumi terdapat 4. Yang pertama adalah musim panas yang terjadi ketika belahan bumi condong ke arah matahari sehingga menerima lebih banyak radiasi matahari langsung, dan karakteristiknya adalah suhu udara yang hangat hingga panas, curah hujan, dan durasi siang hari yang lebih panjang. Kedua adalah musim gugur yang terjadi setelah musim panas ketika belahan bumi mulai condong menjauhi matahari, dan karakteristiknya adalah suhu udara yang mulai menurun, daun-daun yang berguguran, dan intensitas hujan yang meningkat. 3. Musim dingin yang terjadi ketika belahan bumi mencapai titik terjauh dari matahari, dan karakteristiknya adalah suhu udara yang rendah, curah salju di wilayah tertentu, dan durasi siang hari yang lebih pendek. 4. Musim semi yang terjadi setelah musim dingin ketika belahan bumi mulai condong mendekati ke arah matahari lagi. Nah, karakteristiknya adalah suhu udara yang mulai meningkat, tanaman yang mulai bertunas, dan intensitas hujan yang meningkat. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam jangka waktu singkat yang ditentukan oleh unsur-unsur seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, angin, dan presipitasi, yaitu air yang jatuh ke permukaan bumi seperti hujan atau salju. Nah, cuaca juga dipengaruhi oleh sistem cuaca seperti siklon, antisiklon, front cuaca, dan badai. Jadi, hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian, baik itu berbentuk cair,
Bisa kita katakan hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air serta sphere yang artinya adalah lapisan permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian bisa atau dapat dilakukan atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses siklus air. Jadi proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda. Yang pertama yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kemudian yang terakhir evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Transpirasi, proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sungai. Nah, sebelumnya udah tahu nggak apa itu sungai? Jadi, sungai adalah aliran air alami yang mengalir bebas. Itu bisa berasal dari gletser yang mencair atau dari salju atau danau yang mencair. Sungai Nil di Afrika dan Sungai Amazon di Amerika Selatan merupakan 2 sungai terbesar. Kuatnya aliran sungai bahkan dapat membentuk sebagai delta yang terkenal. Contohnya adalah Delta Sunderban. Alasan pembentukannya adalah pelapukan dan erosi. Nah, adapun ciri-ciri sungai. Sungai itu dibagi menjadi 3 zona utama: erosi, dominan di hulu, transportasi, dan deposisi, dominan di hilir. Sebuah sungai mengalir menuruni bukit karena gaya gravitasi, dan sebuah sungai bisa lebar dan dalam atau cukup dangkal untuk diseberangi seseorang. Selanjutnya ada sungai yang mengalir sepanjang tahun sehingga airnya tidak pernah kering. Ada pula yang hanya mengalir pada musim tertentu atau pada saat hujan deras. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan danau. Jadi danau itu perairan yang besar berisi air tergenang di suatu wilayah. Itu didefinisikan sebagai danau. Ini bisa terjadi secara alami seperti yang terbentuk oleh gletser atau buatan manusia seperti waduk. Ukuran danau sangat bervariasi dalam ukuran dan kedalaman. Adapun ciri fisik suatu danau dipengaruhi oleh angin, cahaya, dan suhu. Danau kaya akan nitrogen dan fosfor sehingga memungkinkan tumbuhnya tanaman kaya nutrisi di dalamnya. Banyak spesies tumbuhan dan hewan air yang berbeda di dalamnya. Jadi biosfer adalah bagian dari geografi fisika yang mempelajari tentang ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan lingkungan. Biosfer berasal dari kata bahasa Yunani bios yang berarti kehidupan dan sfer yang berarti lapisan atau lingkungan, sehingga arti biosfer adalah lapisan tempat hidup makhluk hidup. Yang pertama yaitu ekosistem, yaitu sekelompok organisme baik tumbuhan maupun hewan yang saling berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungan di sekitarnya. Ekosistem ini dapat berupa padang rumput, gurun, pantai, dan hutan. Dan setiap ekosistem mempunyai karakteristik unik yang mempengaruhi kehidupan organisme yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman kehidupan di bumi yang meliputi bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, serta proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkatan organisme yang tinggi, yang meliputi keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu variasi genetik dalam satu spesies.
Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi biosfer. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu seluruh spesies yang ditemukan di bumi baik tumbuhan maupun satwa liar. Terdiri dari dua jenis, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen, sedangkan abiotik itu meliputi tanah, udara, matahari, angin, dan bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat berupa degradasi hutan, kerusakan terumbu karang, dan kepunahan spesies. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan yaitu eksploitasi sumber daya hayati yang tidak terkendali, pemanfaatan sumber daya hayati secara ekonomis tanpa memperhatikan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, perusakan habitat yang mengganggu ekosistem, eksploitasi spesies flora dan fauna secara berlebihan yang dapat menimbulkan kelangkaan dan kepunahan spesies tersebut. Perubahan habitat dapat menyebabkan ketidakmampuan makhluk hidup dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan menjadi merasa tidak nyaman. Perubahan lingkungan dapat berupa perubahan suhu, kelembaban sinar matahari, curah hujan, dan angin yang mengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jadi, biosfer merupakan bagian penting kehidupan di bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan sumber makanan serta sarana rekreasi. Nah, sekarang kita telah membahas semua topik utama terkait dengan materi yang kita bahas, yaitu geografi fisik. Sebelum kita mengakhiri video penjelasan ini, mari sama-sama kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bahas. Jadi, kesimpulannya, geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari karakteristik dan proses alami yang terjadi di permukaan bumi. Geografi fisik terdiri dari 4 komponen, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Nah, pemahaman tentang interaksi dan proses yang terjadi di keempat komponen geografi fisik ini penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana serta keseimbangan lingkungan di bumi. Dan geografi fisik memberikan kita pengetahuan yang berharga tentang planet yang kita tinggali. Dengan menghargai dan menjaga sistem alami bumi, kita dapat mengelola alam dengan lebih baik dan tentunya bertanggung jawab, sehingga lingkungan bumi kita tercinta tercipta dengan lebih baik.